Ya, pemirsa, kelonggaran demi kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah usai kondisi pandemi yang kian membaik membuat mobilitas masyarakat meningkat tinggi. Di satu sisi, pergerakan membuat roda perekonomian berputar kembali. Nah, namun di sisi lain, kemacetan di berbagai titik Jabodetabek pun tak terelakkan. Banyak warga mengeluhkan masalah macet wilayah Jabodetabek yang menahun dan tak kunjung menemukan solusi. Berikut Rakyat Bicara pekan ini, Tua di Jalan bersama Camar Haenda. Macet, macet, dan macet. Pemirsa, pemandangan seperti inilah yang akan Anda temukan apabila Anda beraktivitas dari wilayah penyangga menuju ke kantor di DKI Jakarta. Seiring dengan pelonggaran dari aturan PPKM dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat membuat kemacetan tak bisa terhindarkan. Lantas sampai kapan masyarakat harus menghadapi problematika berkepanjangan yang tak kunjung menemukan solusi ini? Dan apa harapan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemacetan? Marisha berangkat dari rumah ke kantor dari jam berapa sih? Jam 6 sih Mas tadi. Itu estimasi waktu dan jaraknya itu berapa tuh? Kalau macet ya 2 jam sih Mas, kita harus gitu. Tapi kalau nggak macet bisa 1 sampai 1,5 jam lah. Oke, ini kalau boleh tahu rumahnya dari? Di Pamulang. Di Pamulang, dari Pamulang Tangerang ke Jakarta Iya. Selatan ya. Capek nggak sih Mbak dengan rutinitas kemacetan itu? Capek banget. Karena kan ya cukup menguras tenaga dan juga waktu kita yang masih di jalan. Belum nanti lagi ditambah kerjaan. Oke. Dengan rutinitas yang padat juga nih, kemudian juga masyarakat saat ini juga merasa keberatan dengan adanya kemacetan ini. Kenapa sih memilih untuk bisa naik moda transportasi pribadi daripada moda transportasi umum nih? Iya, jujur yang pertama karena kenyamanannya sih Mas. Kalau di kendaraan umum kan tentu lebih padat ya daripada ya kita sendiri gitu bawa kendaraan. Terus juga yang kedua, nggak semua rute itu menjangkau kantor kita. Jadi emangnya nanti ada jauh lagi jalan atau enggak nyambung dengan kendaraan online seperti itu. Oke, apa sih harapannya kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemacetan yang sampai saat ini belum ditemukan nih solusi pastinya? Iya, yang pertama mungkin itu yang meningkatkan keamanan dan juga kenyamanannya. Jadi mungkin untuk armada transportasi umum itu bisa diperbanyak. Dan juga untuk rutenya sih Mas, itu juga bisa untuk ditambah untuk menjangkau titik-titik yang lebih dekat dengan kantor kita. Pemirsa, sudah 5 menit dan dilihat untuk lalu lintas yang ada di samping saya tidak berjalan dengan lancar. Sekitar 20 km per jam saja rata-rata kecepatan kendaraan, dan saya akan mencoba untuk menghitung estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 5 km di depan dengan menggunakan aplikasi yang ada pada ponsel saya. Dan pemirsa, bisa Anda lihat, untuk menempuh jarak 5 km saja, saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Anda bisa bayangkan apabila jarak rumah dan juga kantor Anda lebih dari 20 km, setidaknya Anda harus menyisihkan waktu selama 2 jam di perjalanan. Salah satu penyebab macetnya wilayah penyangga maupun ibu kota Jakarta adalah perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, jumlah pekerja komuter di Indonesia mencapai 7,07 juta. Artinya mereka tergolong warga yang berpergian ke luar kota atau kabupaten tempat tinggalnya untuk bekerja. Menariknya, pekerja komuter paling banyak memanfaatkan kendaraan pribadi atau dinas untuk bekerja. Jumlahnya mencapai 92%. Sementara 7,15% pekerja komuter yang menggunakan transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, dan lainnya. Sisanya 0,85% pekerja komuter menggunakan moda transportasi lain, termasuk transportasi daring, jalan kaki, atau tidak menggunakan kendaraan. Data dari TomTom Traffic Index tahun 2021 menyebutkan bahwasanya masyarakat, utamanya di DKI Jakarta, kehilangan waktu 123 jam atau setara dengan 5 hari 3 jam dikarenakan masalah kemacetan.
Data ini cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2020, di mana masyarakat DKI Jakarta kehilangan waktu 126 jam atau setara dengan 5 hari 6 jam dikarenakan masalah kemacetan ini. Anda bisa bayangkan betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia karena problematika ini. Tadi jam 8-an Jam 8-an ya berangkat dari Bogor. Yang paling macet sampai berapa jam, Pak? Paling macet ya paling 1 jam. Ya titik-titik kemacetannya aja nanti kalau kalau misalnya ada itu diperlebar lagi jalannya gitu. Kalau tergantung jamnya ya, kalau jam kantor, jam mulai kantor atau pulang kantor tuh bisa 2 jaman lah, 1 jam lebih lah gitu ya. Pemirsa, sejumlah cara dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi masalah kemacetan ini. Dimulai dari penambahan armada transportasi umum hingga kepada wacana dari pengaturan jam kerja karyawan. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta-merta mengurangi kemacetan. Perlu adanya koordinasi dan juga kerjasama antara warga dan juga pemerintah. Semakin sering warga dapat menggunakan transportasi umum dan juga pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana hingga kepada transportasi umum yang dapat terintegrasi dan juga dapat menjangkau semua titik. Demikian Rakyat Bicara pekan ini, saya Camar Henda bersama dengan juru kamera Sutrisno dan Raga Firdaus. Sampai jumpa di Rakyat Bicara pekan depan.